Void Power Wave. Ya, itu kalau masih belum Champion Stance. Kalau udah Champion Stance jadi Power Geyser. Wow, boleh. Tuh, teman-teman semuanya kalau belum punya langsung cek aja tuh skin KOF ya. Asik, baru nih ya. Tapi ya, untuk dari segi draft seharusnya memang masih belum ada yang berbeda terlalu jauh ya. Belum ada eksplorasi lebih lagi. Benar, cuman ini memang dari Arkehoshi mereka harus fokus untuk bisa melihat apakah Skylar dalam bahaya atau enggak. Nah itu Nathan harus di cover bisa-bisa. Iya, karena tiba-tiba kalau kita melihat Pakito main di EXP, flicker kan biasanya. Nah lo. Nah, Yap. lo. Oke, kalau begitu sekarang Land of Dawn sepertinya sudah siap untuk kita lihat bersama-sama. Tapi seperti biasa kita mau tanya dulu. Kingdom, are you ready? Oke, Fems, are you ready? Oke, kalau begitu sekali lagi. Biel Arena, mana suaranya? Alright. Enak ya, Kingdoms ada, Aura Fems ada. Komplit. Hanya tinggal siap untuk menyaksikan bagaimana tim andalan mereka bermain dan juga mendapatkan kemenangan. Oke, ini sepertinya ada kejar-kejaran ya antara Brusco dan Yawi, di mana kedua tipikal roamer impor ini sama-sama sangat-sangat agresif. Iya, tapi kayaknya untuk sekarang Brusco ini kejar-kejar ya. Ada Yawi di belakang tuh. Skununya udah ready tadi tuh sepertinya tuh. Tapi Yawi mulai mendekat, iratnya masuk ke dalam area dari purple buff yang dia miliki. Nih Yawi juga bukan cuma datang doang ya, Iya. ada trigger juga. Tapi ya ini dari set emblemnya Om. Dari set emblem di mana kedua jungler menggunakan emblem tank ya. Dan lihat bagaimana Yawi kali ini. Dengan emblem tank juga Wilderness Blessing Agility yang dipakai untuk memancing. Agar lawannya ya sebisa mungkin pakai retrigger. Skylarnya satu terakhir, tapi untungnya Skylar pun masih berhasil selamat. Bahkan Kabuki hanya memiliki satu bar HP saja dari kedua marksman ini. Tapi Yawi dalam keadaan yang sangat-sangat tidak baik. Oke, Purify dari Skylar juga udah ke-trigger ya. Harusnya ini kan menjadi informasi yang cukup mahal. Tapi ya ternyata Kabuki dan Yawi nggak pulang. Dia nggak mau kehilangan satu wave-nya. Yap. Karena sayang banget memang ya kalau harus kehilangan wave dan Brusco nyaris tadi. Dan debut pick untuk Clay, Vexana yang dipakai sama dia juga. Dan dengan kehadiran dari Vexana untuk mendapatkan turtle yang pertama, RRQ Hoshi mereka bakal punya satu bantuan lagi. Dengan kehadiran golem yang dilempar dari udara. Yap. Nih di area dari turtle-nya sendiri ya udah terlihat. Baratsnya standby di dekat dari turtle-nya. Sementara Vexana di bagian bawah, Clay mencoba untuk bisa membantu pergerakan dari Cici, tapi Clay terkena beberapa damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Dan juga Gugun standby di arah turtle. Brusco mencoba mencari ke arah beberapa pergerakan dimiliki oleh pemain Aura. Tapi Yawi mundur dulu ke belakang, turtle-nya kereset. Reset tapi bakal coba untuk ditarik ulur dulu ya sama pemain-pemain dari RRQ Hoshi. Dan PR besar buat Brusco cari keberadaan Yeskiel. Yap, sementara itu untuk sekarang pergerakan yang dimiliki oleh Ara itu udah masuk tapi turtle-nya berhasil diamankan pula. Sedikit lagi yang itu sisa dan padahal saja Yawi. The way of Yawi berhasil mendapatkan Clay. Yes, dan tinjuan dari Aran itu betul-betul jadi tamparan. Tapi lihat, ada satu teleportasi. Irat? What? Oh. Oke, satu diversion. Yeskiel mengetahui bahwa purple buff sedang dieksekusi oleh Irat. Dengan HP yang gak full. Hilang langsung, bahkan purple buffnya juga gagal dimiliki oleh Irat. Ya, dan dengan tanpa purple buff jelas Irat akan ketinggalan level sekarang. Dan itu nice decision dari Aura yang itu pasti gak ada yang menduga sama sekali mereka berani datang dengan hanya 2 pemain. Oke, ini dia talent prediction. Ada 2 suara untuk Aura dan 4 untuk RRQ. Oke. Beda-beda semua nih lihat-lihat ya. Hari ini Pulung bersama RRQ nih. Di kelas tumben ya. Selamat datang Pak. Iya. Katanya Pulung anti RRQ gimana Apa? sih? Katanya Pulung anti RRQ. Wah, kan lagi di Palung Mariana nih. Oh iya. Sulit. Lagi butuh support ya. Sementara sekarang Yawi pun mundur kembali tapi Gugun bergerak untuk bisa memberikan sebuah backupan. Yap, dan ini juga adalah jawaban dari Viti yang tadi udah kita saksikan ya. Yep. Beside memang dari Yawi yang cover up Gugun, tapi Gugun juga punya individu yang sangat-sangat luar biasa. Ya, kita bisa melihat peraduan Retribution tadi di mana itu kondisi yang cukup ramai tapi dia berhasil memenangkan untuk adu retri. Yap. Dan lagi-lagi memang di area tengah di sini masih bisa dipegang oleh Aura karena mereka punya AOE yang besar tadi dengan adanya rotation yang sudah dilepaskan oleh YSPL. Wah, satu level diunggulkan Kabuki atas Skylar. Tapi sisanya teman-teman yang lain, wah tapi Gugun maju. Yap, Gugunnya mulai maju untuk bisa mengganggu dan juga memberikan sebuah bantuan terhadap Kabuki. Dan itu adalah Purify yang ke-trigger Yap. lagi. Ya, mau gak mau memang harus di triggerkan juga
Sementara untuk di bottom lane-nya, Aran terlihat cukup nyaman sekarang. Dia berhasil untuk melakukan freeze lane setiap kali dari Dawn berusaha untuk maju ke depan, langsung terkena jab. Yap. Sementara itu sekarang di area turtle-nya sudah terlihat lagi. Tapi Gugun udah langsung standby untuk bisa mengamankan pergerakan di turtle tersebut. Brusco melihat dari kejauhan iratnya. Perlahan tapi pasti mulai bergerak. Hanya saja sekarang Yawinya. Skunu, Radu, Uzda dan turtle-nya berhasil dapatkan. Tidak ada retribusi tria di tersebut. Tapi Brusco-nya malah menjadi korban. Bahkan sekarang mau pergi ke arah mana Irat. Dikelilingi oleh 5 player Aura. Oke, 2 pemain hilang dari RRQ dan Turtle jatuh kembali ke tangan Gugun. Ini membuat keuntungan yang besar 4-0 di menit kelima, Om. Yap, keunggulan juga untuk Aura tadi bagaimana Aran sudah bisa untuk join tim fight. Dia menang rotasi. Dia menang untuk cepat melakukan clear sehingga bisa meninggalkan Cici. Wow, ini bahkan ada satu bonus lagi adalah satu outer turret di atas, tapi nampaknya Heller? Ini benar-benar Datu lihat. The Way of Dragon membuat Skylar pun langsung hilang lagi. Bentar. Wow. ini ya skillnya ngirim Yawi doang sendiri ke Iya, situ. betul. Hilang langsung ya kan informasi bahwa Purify dari Skylar belum ready. Iya, seperti yang kita tahu memang di trigger ya tadi untuk di bagian atas. Dan setup yang manis tadi karena benar-benar dipin, dijepit di bagian tengah. Dan itu adalah mahalnya informasi detik ready-nya dari Purify. Karena tadi cuman bedanya di bawah 10 detik loh. Yep. Itu Purify ready, itu bakal bisa jadi inisiasi yang gagal. Kalau Purify-nya Udah ada hadir. ya. Iya. Ya, dan dengan hanya mengirimkan satu saja sudah cukup ternyata. Yap, tapi barusan juga pergerakan yang dimiliki oleh Irat harus di-cancel terlebih dahulu. Karena target-target yang dia punya sudah jauh loh tadi. Ya, Yep. dan item dari Aran langsung menuju ke Malphite Roar. Satu Fury Hammer, Malphite Roar mengincar dengan penggunaan double jab untuk mengurangi defense lawan juga. Sementara Arkeologi mereka sedang tertekan ya. Dan kita tahu bagaimana Aura, mereka bisa mengirimkan siapapun ke belakang. Bahkan Aran dikirim ke belakang sendirian pun ini udah bisa sekarang. Yep. Dia udah punya damage. Benar, dan tugasnya Brusco berat banget nih. Dia harus bisa buka vision, dia harus juga bisa cover up teman-temannya, terutama dari Skylar. Ya, dan jangan lupakan ya bagaimana mungkin Brusco, Dawn ini tipikal Miro yang harus ada di depan, bukan yang di belakang. Dan mereka benar-benar hadir dan dihajarlah sudah. Kagetlah sudah mereka, namun sekarang pergerakan dimiliki oleh Gugun terlalu maju dan Thanos welcome menelan juga pergerakan Gugun, tapi memberikan damage begitu mematikan. Akankah Gugunnya berhasil selamat? Tidak, karena damage yang bisa dihasilkan juga tadi sangat-sangat besar sekali, tapi ternyata ada balasan pula yang dilakukan. Kukira Bayuan, gak taunya aku yang jadi bakwan. What? Ya dia pede banget sendirian untuk coba cicil ke arah outer turret, cuman ternyata ada kiriman lagi nih. Wah, yang akhirnya ngebuat kembali point kill berhasil untuk dikantongi oleh Aura, dan kali ini bakal coba untuk kontes ke arah turtle-nya. Yap, dan siapakah akan memiliki turtle yang ketiga ini? Karena pertempuran kembali terjadi, tapi berhasil diamankan oleh Yeskiel. Brusco-nya tertinggal. Akankah dia selamat? Flicker dilakukan dan Brusco menjadi korban kembali. Bahkan tanpa adanya Gugun, tanpa adanya retribution dari Aura, ini turtle-nya berhasil untuk di setup dan juga perfect berhasil untuk mereka amankan, Om. Ya, perfect turtle bagi Aura. Dan kita melihat ya, kehadiran Aran yang cukup meyakinkan bagi kemenangan teamfight. Demi teamfight bagi Aura. Ini Aran tiap kali masuk dengan double jabnya dia. Itu setebal apapun lawan. Yep. Bisa dengan mudah dijatuhkan. Rontok, Om. Minimal kalau nggak rontok ya udah dicicil habis-habisan pada. Cuman cicilannya hampir lunas kalau dia nih kalau Kayak nampol. tadi aku ngeliatnya Cici lagi full HP tinggal 2 kotak. Udah harus mundur lagi ke belakang. Itu double jab yang memang benar-benar ya, kalau kena semuanya, itu full damage bisa ditelan oleh Araki Hoshi. Nah ini dia, ini adalah kekuatan dari Kingdom nih. Ya, audience Walaupun Araki prediction. sekarang mungkin dalam posisi yang sangat tidak baik, tapi mereka pun masih mendominasi loh. Oh, gila itu 1 kali jab ya. Separuh. Separuh langsung, dan sekarang ada kiriman paket. Tidak, Yawinya mundur lagi. Punten ya kan. Ya, dan- Tapi ya nggak ada inisiasi berlebih lagi, dan Aran sekarang udah selesai dengan si Halbert. Untuk menambah 8% ya. Dari damage dia. Secara kan tadi udah punya Malphite, udah punya Furious Hammer. Teamfight kah bagi Aura sekarang? Yap, dan Yawi tertinggal sendiri. Akankah Yawi selamat? Sepertinya tidak. Yawi berhasil dihancurkan. Bahkan tuh sekarang Thanos welcome-nya menelan ke arah satu player. Gugunnya masih berhasil bertahan, tapi Brusco-nya malah menjadi korban dan double kill masih didapatkan oleh Aran. Semua yang ada di depannya menjadi samsak kali ini. Wah, Aran ini benar-benar kayaknya menyiapkan sesuatu ya di match kali ini dengan performa yang begitu luar biasa, dan sekarang outer turret udah hancur milik RRQ Hoshi. Ya, memang Yawi tumbang, tapi ditukarkan dengan Brusco bersama dengan Ira, dan objektif juga diambil
bagi Aura. Itu all in us parah ya tadi ke arah Yawi ya kan? All in us. Semuanya lempar ke dan Aran, Hunter Strike. Wow, ih cepet banget tadi baru si Halberd. 7-0. Iya sih. Udah ya dia dapetin pundi-pundi Sultan. goldnya dari dapetin poin kill juga. Web, itu udah terlihat loh, ada satu wildcard langsung dikeluarkan tapi YSKL masih berhasil selamat. Ada informasi yang udah bisa dia berikan juga kepada rekan-rekannya loh. Oke, Irat dengan adanya Brute Force Play selesai juga dengan Glowing One. Bahkan dengan adanya informasi terjadi keramaian di arah atas, Lord berhasil untuk di-secure tanpa adanya bala, bantuan ataupun gangguan dari RRQ. Ya, terlihat sangat sulit ya untuk bisa mendekat. Wah, ini berhasil lagi. The Way of Yawinya berhasil mendapatkan ke arah dari Irat. Akankah Iratnya selamat? Tapi ternyata tidak. Karena damage yang dihasilkan oleh Kabuki benar-benar semuanya bisa dihantarkan masuk ke dalam tubuh dari Irat. Memang Karibuki ini tidak main-main ya, bukan sekedar hero yang terkena nerf juga di update patch kemarin. Tapi kalau itu power pick, ya ini buktinya. Iya, dan item dari RQ Hoshi ini masih cukup tersendat. Di mana baru War X yang selesai untuk Don dan akhirnya kita melihat ada Brute Force Breastplate yang selesai juga. Tapi hanya dengan 2 item untuk EXP berhadapan dengan 3 item damage dan bahkan ada Fury Hammer sekali lagi. Ini buat Aran. Iya, dan ini kita udah sering kali ngelihat kombinasi untuk mage di mid lane, itu ada Enchanted dan langsung ke arah Necklace of Durance ya Om. 2 item itu ya. Tapi jadi item wajib lah sekarang. Tadi juga dipakai Moreno deh Weh, kalau nggak salah. oke, untung Brusco masih dalam keadaan imun ya. Kalau enggak kayaknya tadi ditendang lagi tuh pinggangnya tuh. Pinggang kiri apa kanan tinggal pilih. Iya, tapi batu semua lagi. Tapi dengan follow up damage yang cukup itu siapapun kayaknya depan-depannya bisa dimakan deh. Yap, karena Yawi mulai lagi maju ke bagian depan memberikan sebuah gertakan. Membuat beberapa player dari RRQ pun harus mundur. Yap, karena dengan durasi cooldown yang cepet ya, untuk diversion itu ya di spam terusan-terusan aja. Untung ada entropi, Lord menghilang dengan sangat cepat. Yap, itu dia untuk keunggulan bagi Nathan sendiri dari defensifnya. Dia masih cukup kuat, dia punya entropy dan juga dia bisa cepat untuk clear terhadap Lord. Yap, dan itu dia damage penetration ya yang dimiliki juga untuk Nathan. Tapi ya, kita akan melihat bagaimana dari RRQ bisa melakukan defense. Hanya menyisakan 3 base turret saja. Dan jangan lupakan, ini ada Luoi yang bahkan bisa teleport ke belakang base turret. Oke, dan sekarang Yawinya berhasil lagi menendang ke arah dari Irat. Akankah Iratnya bisa bertahan? Tapi sejauh ini malah Brusco yang menjadi satu korban yang pertama. Bakat Brusco dan juga Irat hanya tinggal nama di area tersebut. Ini 3 item jadi Aran berapa menit dong jedanya ya? Ini udah ada satu si Halberd dari Heptasis lagi. Dia punya 4 item sekarang. Buset. Ya, dan mengincar penetration tadi dengan double jab yang sudah bisa diberikan oleh Aran. Ini siapapun yang ditendang oleh Yawi, follow up selalu ada di belakang. Wah, dan Yawi untung aja dia masih bisa menggocek entropi. Sudah dikeluarkan mencoba untuk bisa mempertahankan ke arah satu bestar yang ada di area atas. Tapi gagal sepertinya. Sebetulnya juga ini tidak lepas dari chain CC yang diberikan sama Aura ya. Siapapun yang tertendang kena dispersion rotation itu sisi lagi. Nah, energy eruption. Kena energy eruption, kena jab juga, knockout strike. Jadi delivering damage dari Kabuki itu optimal masuk semua. Yap, dan optimalnya juga karena mereka menargetkan di satu titik yang sama. Iya. Komunikasi dan komit ya yang bisa dibawakan juga. 10.000 keunggulan dari gold yang dipegang oleh Aura dan kita bakal intip sedikit dari replaynya. Ya, ini dia di mana Irat yang terlihat menang ya, hanya sendirian tanpa spell Purify jelas akan langsung di-engage. Dan Gugun ini potong di belakang melihat Skylernya lagi berdiri sendirian juga. Jadi Skyler gak bisa mendeliver damage-nya secara maksimal. Yap. Apalagi kan itu Gugun ya. Iya, Ayah betul. perlu bisa lah memberikan damage ke arah Gugun tapi perlu Oke, waktu. ditendang lagi dan Donnya menjadi korban untuk kali ini. Don akhirnya merasakan bagaimana senapi begitu manis. Tapi Aran itu berbeda mencoba untuk bisa mengejar ke arah Clay. Dan sekarang Brusco-nya dengan uang. Oke, di bagian belakang ada paket yang diantarkan secara bersamaan. Hanya meninggalkan Brusco dan juga Irat. Mereka berdua akan bisa bertahan tapi Gugun di bagian bawah. Gugun bersiap untuk menjadi sang pemusnah dari Dino kali ini. Akankah bisa dihilangkan karena Irat 1v1 situation bersama dengan Gugun. Detonas welcome-nya menelan karena Gugun langsung dijauhkan begitu saja. Tapi itu pada berbeda, mereka berusaha untuk bisa mendapatkan kemenangan di game yang pertama. Dan benar saja kemenangan untuk Aura di game yang pertama. Dan bisa dibilang perlawanan yang sedikit tidak terlihat dari RRQ sangat-sangat jelas. Yes, dan ini adalah dominasi dari Sang Naga Api. Bagaimana mereka bisa melakukan serangan kejut berkali-kali dengan ada diversion dari Yehezkiel. Dengan tanpa adanya juga bala bantuan yang tidak cukup ya. Jadi mereka selalu bisa mendeliver damage yang banyak dan semuanya komit. Dan itu adalah komunikasi yang berjalan dengan baik untuk Aura. Yap, dan sepertinya ya untuk match yang sedang kita lalui sekarang.
siapapun yang berusaha untuk masuk ke late game, tidak ada cahaya di sana. Yap. Semua habis di early, semua habis terkena snowball. Ya, dan ini adalah satu umpan lambung yang selalu diberikan oleh Yawi. Inisiasi yang selalu juga bisa diambil gitu sama teman-teman yang lain. Itu menghasilkan snowball effect yang akhirnya ngebuat dari RRQ nggak bisa berkutik lebih lama lagi. Hari ini sepertinya aura berubah ya, ataupun mereka cosplay jadi kurir paket gitu loh. Yawi jemput paket, nendang siapapun dari RRQ, dihantarkan kepada rekan-rekannya. Bener, gak ada tuh nyangkut di DC Cakung, gak ada. Gak ada. Kurang dari, kalaupun itu kurang, coba lihat pergerakan dari YSKL. Bersama dengan rekan-rekannya, mereka